Ya, halo Sobat Lensa, kembali lagi dengan saya Yogi. Kali ini kita akan membahas mengenai mapping market di minggu ini ya, dari tanggal 25 ini sampai ke tanggal 30 ya. Coba kita lihat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai 29 ya. Sampai 29 kita lihat pergerakan akan seperti apa ya. Nah, untuk Sobat Lensa, langsung saja kita mulai, kita lihat nih dari DXY dulu. DXY atau indeks dolar. Indeks dolar ini secara umum trennya masih naik ya. Cuman terjadi gap nih di pembukaan market hari ini. Ada gap yang cukup lumayan besar ya. Nah, ini ada gap. Ini gap pada pembukaan market hari ini, dimana biasanya kalau terjadi gap seperti ini, cepat atau lambat biasanya akan tertutup kembali gapnya, dan biasanya nanti sesuai dengan arah kembali ya, arah tren kembali. Dan ini juga kalau Sobat Lensa bisa lihat ya, secara tren masih naik dan emang belum menembus juga tren lainnya. Jadi kemungkinan akan kembali naik ketika sudah menutup gap ini, kemungkinan akan kembali naik lagi. Ditambah di sini juga ini ada area lagi ya, dimana teman-teman Sobat Lensa semua bisa lihat di sini pergerakannya sideways. Nah, ini juga bisa menjadi areanya dan memang menuju ke area itu, tapi memang belum tersentuh ataupun terisi ya, kemudian langsung naik lagi. Ini biasanya akan menutup gap dan nanti kita lihat lagi pergerakan harganya atau pergerakan indeks dolar ini apakah akan terus naik atau kembali turun. Nah, kita bisa lihatnya ini bisa kita jadikan sebagai resistennya, dimana kalau menembus ini kemungkinan bisa naik lagi dan meneruskan tren naik ya. Tapi kalau memang tidak kuat menembus ini, kemungkinan akan turun dulu. Namun secara keseluruhan trennya masih naik. Hanya saja kita harus berhati-hati juga ya Sobat Lensa, di minggu ini banyak sekali fundamental dari Amerika Serikat yang akan rilis di minggu ini. Kalau tadi saya lihat paling banyak itu di hari Rabu. Ada beberapa macam berita ya, ada PDB atau GDP ya, kalau di bahasa Inggrisnya ada GDP, ada PCE, kemudian di Kamis dini harinya juga ada risalah rapat FOMC. Nah, itu berita-berita atau news yang ditunggu-tunggu oleh para investor, para trader, di mana nanti akan menentukan juga arah pergerakan dari indeks dolar ini. Namun kalau kita lihat berapa waktu ke belakang, memang indeks dolar atau USD secara keseluruhan ya sedang mengalami penguatan, terutama setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden kembali ya. Karena mungkin kita tahu Donald Trump sendiri merupakan seorang pebisnis atau bisnismen ya, dimana kemungkinan kebijakan-kebijakannya akan sangat menguntungkan untuk para pebisnis di Amerika Serikat sana. Ini menyebabkan penguatan dari nilai mata uang Amerika Serikat atau US dollar. Ini bisa dilihat atau ditunjukkan dengan indeks dolar yang terus menaik ya. Oke, itu untuk indeks dolarnya. Kita coba cek langsung ke pair. Kita coba di Euro USD dulu. Kita coba di Euro USD dulu. Salah satu pair forex yang banyak digunakan ya, atau banyak ditransaksikan oleh para trader, karena walaupun pergerakannya tidak sevolatil gold, tapi cukup ada pergerakannya, jadi para trader juga akan cukup mendapatkan profit ya. Tapi ingat sekali lagi, semakin
besar volatilitasnya, semakin besar pergerakannya. Selain keuntungannya atau profitnya yang akan semakin besar, tapi resikonya juga akan semakin besar. Semua sama ya kalau di trading seperti itu, jadi harus hati-hati. Nah, karena tadi di indeks dolarnya atau di DXY-nya terjadi gap ya, maka biasanya kalau untuk aplikasi di pair-pairnya itu juga akan terjadi gap, dan ini terjadi teman-teman ya, sobat lensa semua. Nah, di sini ini juga merupakan gap ketika penutupan hari Jumat dan open market di hari Senin pagi tadi atau subuh ya. Nah, ini terjadi gap di mana setelah itu harga cenderung bergerak sideways, kemudian turun nih di candle jam berapa ya? Sekarang jam 3, berarti jam 2, di candle jam 2 ini turun. Ini juga sedang berusaha menutup gap yang terjadi ya. Nah, kita lihat lebih jauh. Secara tren, sobat lensa masih bisa melihat ini masih dalam tren turun ya. Untuk Euro USD, itulah alasan yang menyebabkan tadi kalau untuk sobat lensa yang ikut di VIP kita, di VIP sinyal kita, itulah alasan kenapa Euro USD ini kita tadi sell. Karena pertama ini ada area supply yang tidak tertembus ya, walaupun sempat terjadi gap tidak tertembus. Kedua, adanya gap ini yang kemungkinan besar akan tertutup kembali, walaupun kita nggak tahu ya waktunya apakah bisa cepat ataupun juga bisa membutuhkan waktu yang panjang. Nah, selain itu ada juga trendline ini yang masih turun dan belum tertembus juga. Ini menjadi alasan kita tadi sell untuk Euro USD. Nah, secara keseluruhan memang untuk trennya juga masih turun, dan kalau kita lihat untuk minggu ini, coba kita lihat dulu di weekly ya teman-teman. Oke, kalau untuk di weekly ini juga bisa teman-teman lihat ya. Ini ada tren yang cukup jelas terlihat di sini bahwa sedang turun. Walaupun kemarin sempat naik atau di tadi pagi ya sempat naik, itu berarti cukup melawan nih tadi pagi setelah melemah berturut-turut sejak September 2024 ya. Nah, ini mulai turun walaupun tadi pagi sempat naik karena adanya gap, tapi secara keseluruhan trennya ini masih turun. Ini tren besarnya, kemudian ini di tren atau di time frame yang lebih kecil trennya pun masih turun. Jadi untuk seminggu ini bisa jadi pergerakan untuk Euro USD masih dalam tren turun, tapi tetap kita harus lihat karena tiap tren juga pasti ada koreksinya. Kita harus lihat di mana saat yang tepat kita untuk entry. Jadi walaupun turun, kita nggak bisa langsung asal sell ya, karena resikonya akan berbeda. Nah, kita balik lagi. Yang saya tandain yang biru ini adalah tadi tempat entry kita untuk sobat lensa yang ada di VIP sinyal kita ya. Jadi sudah, kita lihat dulu. Saya juga belum lihat lagi nih. Sudah running berapa ya? Sudah running sekitar 25 pip ya. Nah, alasannya seperti yang tadi sudah disampaikan mengapa ini turun, dan untuk targetnya ini ada area demand yang bisa kita jadikan sebagai target. Kalau sobat lensa merasa targetnya terlalu jauh, sebetulnya bisa untuk target awal itu bisa di area sini, di mana masih area gap yang tadi ya. Biasanya kan mengejar menutup gap dulu baru coba ke area demand ini. Nah, kalau area demand ini nanti tertembus dengan tren yang masih turun, kita coba lihat, kita coba tarik ke belakang. Ada lagi tidak areanya, kita coba ke H4 biar lebih terlihat jelas. Nah, bisa sobat lensa lihat ya, ini merupakan harga terendah setelah cukup lama juga ya. Nah, mana ya?
ya. Nah, ini tuh harga terendah sejak 2022 Desember, berarti harga terendah selama 2 tahun terakhir nih. Apakah akan terus turun lagi atau akan terjadi rejection kemudian berbalik arah? Nah, kita lihat kalau memang tembus lagi di area demand ini, kemungkinan akan mengejar ke area di bawahnya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini juga ada nih, ada area di mana harga terjadi konsolidasi yang menandakan bahwa area ini cukup penting dalam menahan harga, baik itu untuk naik ataupun nanti untuk turun. Jadi kan ketika ini naik, harga tertahan dulu nih di area ini, baru setelah membreak area ini baru harga naik. Nah, nanti juga kita lihat untuk turunnya seperti itu juga. Ini di H4, kita balik lagi ke H1 sobat lensa, biar lebih enak ya, biar lebih jelas juga. Nah, seperti ini. Kalau memang nanti terjadi penembusan di trendline ini dan di area supply ini, kemungkinan itu harga akan naik ke area di atasnya, itu di area ini ya, di 1.06 019 sampai 1.06 327 sekitar segitu ya, kalau memang nanti tembus. Tapi secara tren karena masih turun, kemungkinan akan turun dulu ke area ini. Kita tulis lah ya areanya di berapa biar lebih jelas. Ini areanya memang cukup besar juga karena sebelumnya terjadi konsolidasi harga yang cukup panjang biasanya kalau terjadi kayak gini ya. Nah, ini areanya sobat lensa, saya coba copy paste dulu. Oke, nah berarti areanya, targetnya ketika ini turun lagi yaitu ke 1.02930 sampai ke 1.03920. Oh, ini angkanya bagus nih ya. Kalau yang suka dengan angka-angka, wah ini bagus nih, 02930 sama 03920. Oke, nah kalau untuk target jangka panjangnya untuk di mingguannya nih ya, jika terus turun, maka target selanjutnya akan turun ke area ini. Ini memang cukup jauh dan memang sudah lama juga nih areanya terbentuk ya, karena memang sejak Desember 2022 tadi kita lihat harga cenderung pergerakannya naik ya, dan ini merupakan harga terlemah sekitar hampir 2 tahun berarti. Nah, ini target selanjutnya sudah sampai ke 0.99873 sampai 1.00879. Nah, kalau memang menuju ke area ini berarti Euro USD sudah sampai lagi nih ke poin 0 poin ya, udah bukan 1 poin lagi. Berarti itu menandakan euronya terus melemah. Kalau nanti sampai ke area ini lagi ya, dimana USD-nya terus menguat sehingga masuk lagi di range area 0 poin sekian ya. Setelah sekian lama kan di 1 poin, malah sampai 1.04, 05, 06. Nah, kalau memang trennya turun dan terjadi lagi nih, ini akan kembali ke 0.99. Berarti pergerakannya cukup signifikan ya, cukup signifikan. Dan ini juga kalau sampai ke area ini lagi, ini menjadi harga terlemah lagi dalam beberapa tahun belakangan. Nah, kita juga lihat di sini yang saya gunakan ini di TradingView ya. Di TradingView juga di chartnya tuh kita bisa lihat ada news yang akan rilis. Ini bisa kita lihat 25 November 2024 jam 16.00 WIB. Ini biasanya mengikuti jam dimana sobat lensa tinggal nih, nanti tinggal di setting. Nah, ini ada previewsnya, ada forecastnya, nanti tinggal lihat aktualnya. Kalau seperti ini kita lihat dari previewsnya 86.5, forecastnya di 86,
berarti ada kemungkinan euro masih melemah ya. Kalau aktualnya sesuai dengan forecastnya, maka kemungkinan euro USD ini masih akan turun lagi. Nah ini juga kemudian nah ini tadi yang saya sebutkan ya, di hari Kamis dini hari itu ada FOMC minute, di mana itu adalah pembacaan risalah mengenai FOMC ya. Perbedaannya di FOMC minute ini tidak ada pengumuman rate suku bunga biasanya. Nanti pengumuman rate suku bunga itu diadakan di bulan Desember. Itu akan pengaruhnya lebih besar lagi. Oke. Kita next. Itu untuk euro USD ya. Kita next ke pair lain, kita coba GBP USD dulu. Nah, GBP USD juga sama ya, trennya masih turun dengan ada gap juga nih yang terjadi. Dengan ada gap yang terjadi sama seperti euro USD tadi, kita untuk sobat lensa yang ikut di VIP signal kita, ini kita lagi sell di garis biru ini ya. Itu alasannya sama, pertama karena belum menembus trend line-nya, dan kemudian ada gap yang terjadi di sini ya, walaupun ini sempat tertembus nih area 1.25498 sampai 1.25680. Tapi ini tertembus karena adanya gap ya, bukan tertembus benar-benar dari candle gitu ya, dari satu candle penuh. Nah ini makanya kemungkinan masih dalam tren turun. Untuk targetnya untuk awal bisa di area ini ya, di area gapnya. Dan untuk selanjutnya coba kita lihat dulu, kita coba geser ke timeline yang lebih besar dulu, atau kita coba lihat weekly dulu ya, karena kita akan membahas mengenai pergerakan market weekly. Dari weekly kita bisa lihat kalau secara tren besarnya ini masih naik walaupun sekarang lagi turun ya. Nah ini tren besar di weekly-nya memang terlihat masih naik ya. Namun secara tren kecil ini bisa kita lihat lagi turun nih. Nah ini nanti kalau memang tren besar ini tertembus dan nah di sini ya, di sini juga bisa nih kalau ini tertembus. Sebentar. Nah kalau ini tertembus di weekly-nya ya, kalau ini tertembus berarti akan menjadikan change of character lagi. Ini bisa turun lebih jauh lagi. Jadi untuk sekarang trennya memang masih turun. Nanti kita tinggal tunggu nih apakah di 1.23060 itu akan tembus atau tidak. Kalau tembus ada kemungkinan turun cukup jauh ya untuk GBP USD ini. Kita coba lihat dulu di H4. Nih saya hapus dulu ya yang tadi. Sorry. Nah, oke. Kita coba lihat di H4. Areanya di mana lagi sih setelah area kita ini sebenarnya sudah tertembus ya. Nah, areanya di mana lagi? Ini ada area ternyata yang sudah kita buat juga walaupun sudah lama, dan ini belum dan ini belum terfill kembali. Juga ada di sebentar kita coba. Nah, juga ada area di sini nih. Oke. Jadi untuk sobat lensa yang trading intraday ataupun scalping mungkin lebih pendek lagi ya targetnya. Ini mungkin untuk yang intraday targetnya selain tadi di area gap, kita balik dulu ke A1 ya. Oke, nah ini ada dua area di bawahnya. Ini ada dua area demand ya di bawahnya. Selain targetnya tadi di area gap ini, buat yang tadi sobat lensa ikut open posisi di GU, ini sebenarnya kalau udah sampai sini bisa dijadiin target juga nih. Ini sekitar
60 pip ya. Itu bisa jadi targetnya, tapi biasanya akan menuju lagi ke area demand di bawahnya, yaitu di area nah ini di areanya ya, sampai ini. Oke. Nah, areanya di 1.24272 sampai 1.24850. Kemudian jika memang itu tertembus untuk di minggu ini ya, karena kita lihat dari weekly-nya memang trennya sedang kuat turun, itu akan menuju area demand selanjutnya di harga, kita copy paste lagi biar sobat lensa juga lebih jelas ya, nanti lihat range harganya. Nah ini sobat lensa, harganya di 1.23084 sampai 1.23734. Jadi itu merupakan area-area yang menjadi area kunci ya di minggu ini. Tapi kalau kejadiannya tidak sesuai dengan tren nih, kemudian balik arah, ini kita nanti lihat nih di area sekarang ini apakah ada rejection. Kalau rejection kemudian naik dan menembus trend line-nya, itu kemungkinan akan kembalinya ke 1.2668 sampai 1.26967. Jadi kita juga perlu lihat juga ya. Nah, untuk yang udah open posisi di sini, biasanya kalau kita sih saranin udah running cukup besar, bisa di cut profit, disesuaikan dengan targetnya masing-masing, ataupun bisa dengan SL plus ya. SL plus itu juga membantu kalau posisi sedang running, jadi menjaga keuntungan kita. Kalaupun balik lagi ke harga kita, ya kita juga tetap untung ya, karena sudah kena SL, walaupun SL-nya itu memang di bawah dari entry kita, jadi sudah tetap profit ya. Oke, itu untuk GBP USD kira-kira seperti ini. Ini area-areanya 1, 2, 3, 4. Ada 4 area penting yang bisa sobat lensa perhatikan untuk di minggu ini. Next kita ke pair terakhir, pair, salah satu pair favorit para trader. Kenapa favorit? Karena volatilitasnya tinggi, jadi kemungkinan untuk profitnya besar ya, walaupun resikonya juga besar. Jadi sobat lensa yang mau bertransaksi di gold atau di XAUUSD ini harus berhati-hati juga ya, karena walaupun menawarkan profit yang besar, tapi resikonya juga sebanding, karena di trading ini resiko itu berbanding lurus dengan keuntungan ya. Oke, ada yang menarik dari sini. Mungkin sobat lensa juga bisa lihat ya, ada suatu hal yang menarik. Apa yang menarik itu? Karena yang menarik itu kalau buat saya tadi DXY sempat kita lihat juga sedang tren naik, tapi ternyata XAUUSD juga masih trennya naik. Kan biasanya kalau DXY naik, XAUUSD turun ya, pair-pair direct, yaitu pair-pair yang USD-nya di belakang nih, kayak tadi GBP USD atau Euro USD gitu ya. Ini XAUUSD juga kan USD-nya di belakang, harusnya biasanya akan turun kalau USD-nya menguat atau indeks dolarnya menguat. Tapi di gold ini masih tetap naik. Jadi ada beberapa faktor sobat lensa selain dari indeks dolar. Kalau untuk gold ini ada beberapa faktor lain. Salah satunya adalah geopolitik yang terus memanas belakangan ini ya. Terakhir kalau saya baca itu di hari Kamis atau hari Jumat ya, itu terjadi penyerangan dari Ukraina ke Rusia. Itu yang menyebabkan di hari Jumat juga gold naiknya cukup signifikan ya. Coba kita lihat di hari Jumat. Nah, ini dia. Nah, ini open market Jumat nih ya dari sini. Open market Jumat dari sini sampai close marketnya itu di sini. Nah, ini hari Jumat seperti ini sobat lensa. Jadi ketika ada kondisi geopolitik yang memanas, gold ini akan
cenderung naik karena orang-orang memilih gold sebagai safe haven, di mana harga akan lebih stabil walaupun terjadi ketidakseimbangan ya, atau ketidakpastian dalam dunia politik, dalam dunia ekonomi dan lain-lain. Itu harga gold akan cenderung lebih stabil dibandingkan dengan harga mata uang suatu negara. Salah satunya dibandingkan dengan USD. Jadi gold terus naik di hari Jumat. Nah, di hari ini, di hari Senin ini terjadi penurunan yang cukup tajam. Ini juga aneh ya, karena tadi juga indeks dolar itu sedang turun untuk di awal minggu ini, di hari Senin ini, tapi gold malah ikut turun juga. Nah, biasanya gold ini turun cukup jauh seperti ini adanya take profit dari trader-trader, terutama trader-trader besar ya, dimana ketika trader besar take profit itu kecenderungan harga akan drop. Nah, biasanya untuk trader-trader besar itu menunggu lagi harga yang pas, atau mungkin kalau untuk beli harga diskon namanya, dimana nanti akan masuk lagi dan kemungkinan akan bergerak naik lagi. Nah, sekarang gold sudah mencapai di area 2651.929 sampai 2664.655. Tepatnya tadi di 2658.210 itu merupakan low-nya tadi, dan ini memang sudah masuk areanya. Nah, ini area-area seperti ini, area supply, area demand, pokoknya area-area penting ini itu biasanya menjadi area juga di mana trader-trader besar itu akan masuk kembali setelah adanya aksi taking profit yang cukup lumayan ini ya. Nah, kalau seperti ini ada kemungkinan dari trennya pun masih naik ya. Kita bisa lihat ini yang waktu itu kita buat ya, ketika turun terjadi penembusan nih di sini sobat Lensa. Ini ketika trennya turun kemudian terjadi penembusan, berubah karakter dan kemudian naik. Nah, ini kalau memang naik kembali itu targetnya bisa di 2701.9 sampai 2713.980. Nah, jika memang lagi kuat naik ya untuk gold ini dan menembus high di hari Jumat kemarin, atau high tadi ya, ini terjadinya tadi pagi ternyata. Nah, kalau ini tertembus lagi, kemungkinan targetnya kembali ke 2749.263 sampai 2759.012. Ditambah ketegangan geopolitik sekarang masih belum mereda juga ya, baik di Timur Tengah maupun antara Ukraina dan Rusia. Jadi masih besar kemungkinan untuk gold ini dalam keadaan atau dalam tren naik. Cuman tadi sempat mungkin banyak juga yang kaget dengan penurunan gold yang cukup signifikan tadi pagi ya. Itu sekitar 600 pip hanya dari tadi pagi saja. Ini mungkin cukup kaget juga. Cuman biasanya itu merupakan aksi taking profit dari trader-trader, terutama trader-trader besar, jadi berpengaruh ke harga di market. Nah, ini belum bisa menembus lagi di 2651 sampai 2664, jadi kemungkinan masih akan naik, dan bisa jadi kalau menembus lagi high tadi pagi, ini trennya masih kuat naik menuju ke 2749 sampai 2759, dan tidak menutup kemungkinan akan kembali lagi ke high sebelumnya di 2790-an ya. Itu merupakan all time high gold saat ini. Jadi di 2790-an itu sangat masih mungkin untuk terjadi dengan kondisi yang terjadi sekarang,
bahkan bisa sampai ke 2.800. Jadi untuk yang trading di gold ini Sobat Lensa, hati-hati juga dan pastikan ketahanan dananya cukup ya. Karena walaupun ini lagi tren naik seperti tadi, ada turun yang cukup signifikan sampai 600 pip, jadi pastikan juga ketahanan dananya memang kuat untuk trading di gold ini. Nah, ini untuk area-areanya berarti ya, ini merupakan area-area yang penting untuk gold di minggu ini. Nah, jadi seperti itu Sobat Lensa untuk untuk proyeksi market weekly kita. Tadi sudah saya jelaskan dari mulai indeks dolar, DXY, kemudian ada Euro USD, GBP USD dan gold. Jadi untuk Sobat Lensa bisa mengikuti ya, cuman saya ingatkan kembali, ini bukan sebagai rekomendasi, ini hanya sebagai referensi ya. Jadi untuk entry posisi Sobat Lensa nanti bisa sesuaikan dengan manajemen risk dan cara trading Sobat Lensa masing-masing ya. Saya di sini menunjukkan referensi untuk area-areanya di mana menurut analisa pribadi saya ini adalah merupakan area-area penting yang akan terjadi di minggu ini. Mana area yang tertembus, mana area yang memberikan rejection, itu bisa dilihat di area-area yang sudah saya jelaskan tadi, baik di Euro USD, GBP USD ataupun XAU USD. Oke, nah terakhir saya ingatkan cukup banyak untuk fundamentalnya ya dari news di minggu ini, terutama dari USD atau dari Amerika Serikat. Itu kebanyakan di hari Rabu, ada GDP, ada klaim pengangguran, kemudian ada PCE, kemudian terakhir di Kamis dini hari ada risalah FOMC. Itu merupakan berita-berita atau fundamental penting di minggu ini. Jadi Sobat Lensa juga harus perhatikan terus bagaimana hasil dari atau rilis resminya dari news tadi ya. Nah, untuk Sobat Lensa yang belum bergabung di channel kita, bisa nanti klik link di deskripsi untuk join di channel kita di Telegram maupun di WA. Nanti di situ juga akan lengkap info-infonya dari mulai daily bulletin sampai info news yang penting. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan, langsung aja Sobat Lensa cek di kolom deskripsi dan diklik linknya ya. Oke Sobat Lensa, saya kira cukup sekian untuk sekarang ya. Dan semoga bermanfaat untuk proyeksi 1 minggu ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa menjadikan ilmu dan bermanfaat untuk Sobat Lensa ya semua. Salam profit.